Halo, perkenalkan nama saya Cindy Octavia. Sekarang saya akan membacakan cerpen yang sudah saya buat sendiri dan judulnya itu About Time With You. Cewek cantik itu bernama Della, anak sematawayang yang tinggal berdua bersama mamanya karena sudah menjadi anak yatim. Bapaknya meninggal sejak Della masih kecil, yakni berumur 5 tahun. Della sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa kehadiran seorang papa, karena mamanya sangat hebat, bisa berperan sebagai mama sekaligus papa buatnya. Berkat mamanya, Della bisa tumbuh menjadi wanita yang sangat baik. Della hidup dengan segala yang bisa dikatakan berkecukupan, meskipun tidak bisa hidup semewah orang lain. Namun Della percaya masih banyak orang yang hidup di bawah kehidupan yang dia miliki. Maka dari itu, Della selalu bersyukur untuk itu kepada Tuhan. Setelah selesai kuliah, Della bekerja di tempat yang cukup bagus dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan mamanya. Sekarang, Della yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, karena mamanya sudah tidak muda lagi. Della sangat giat dan semangat bekerja karena dia ingin sekali bisa membanggakan mamanya dan ingin membalas kebaikan yang mamanya lakukan. "Ma, aku berangkat dulu ya." "Iya, hati-hati ya." Della kerja dan bekerja karena kegigihannya untuk mencapai target yang dia inginkan. Della ingin sekali memberikan rumah yang bagus untuk mamanya dan ia ingin mengajak mamanya untuk berlibur keliling dunia sewaktu mamanya masih kuat. Setiap hari Della menjalani kehidupan yang selalu berputar, seperti bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, lalu tidur lagi. "Ma, aku sudah pulang. Mama masak apa hari ini?" "Mama masak ayam kesukaanmu, kari ayam." "Wah, pasti enak. Ayo makan, Mah. Aku udah lapar banget nih." Setelah makan malam selesai, Della mencuci piring kotor dan pakaian kotor. Kemudian dia beristirahat untuk bermain handphone, lalu tidur karena dia harus bekerja lagi besok. Della terbangun mendengar suara tirai terbuka, ditambah sinar matahari menyinari wajahnya melewati sela-sela jendela yang terbuka. Waktu sungguh cepat berlalu. Baru saja rasanya dia tidur terlelap, tiba-tiba sudah pagi lagi. Mamanya orang yang selalu membukakan tirai kamarnya agar Della bangun dari tidur. Mamanya juga yang selalu membuatnya sarapan sebelum Della berangkat bekerja. Umur Della sudah menginjak usia 27 tahun, yang berarti sudah tidak muda lagi, sehingga mamanya ingin sekali Della menikah. Namun, Della selalu mengatakan nanti, karena dia belum memiliki pacar. Hampir setiap hari Della dan mamanya berdebat tentang itu. "Kapanlah kamu punya pacar, Del?" "Nanti, Mah. Aku belum ketemu sama jodoh yang pas. Nanti aku takut nyesel." "Yah, kalau kamu gak mencari, kamu gak bakal dapet terus." "Iya, nanti aku pasti dapat pacar kok. Mama tenang aja, ya." Mamanya selalu menghelakan nafas setelah mendengar perkataan Della, karena yang selalu menjanjikan, tetapi selalu dia ingkari. Setelah sarapan selesai, Della berangkat kerja. Tetapi perdebatan itu membuat dirinya tidak nyaman karena selalu terpikirkan tentang permintaan mamanya. Saat di jalan, Della terus memikirkan kejadian itu hingga dia tidak menyadari lampu menyeberang jalan berwarna hijau. Della terus berjalan menyeberang dan mobil dari ujung jalan sudah membunyikan klakson dari kejauhan, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkannya. Mobil itu sudah berjarak kurang lebih 3 meter di hadapannya. Della baru tersadar dan hanya berteriak ketakutan. Tubuhnya terambang seperti ada seseorang yang menggendongnya dengan sangat cepat. Ternyata memang benar, Della selamat dari kecelakaan itu karena seseorang laki telah menyelamatkannya. Meskipun selamat dari kecelakaan itu, lelaki itu terluka akibat mereka terjatuh ke tanah jalanan yang banyak batu-batunya. Luka lelaki itu cukup besar karena dia menopang tubuh Della yang menimpanya saat terjatuh ke tanah jalanan. "Au!" teriak mereka berdua kesakitan saat terjatuh. Kamu tidak apa-apa?" "Aduh, aku minta maaf ya karena kamu jadi luka-luka." Della merasa sangat bersalah kepadanya. "Aku baik-baik aja kok, kamu gimana?" jawab cowok itu dengan raut wajah khawatir sekaligus kesakitan. "Iya, aku baik-baik aja. Ayo kita ke rumah sakit. Luka kamu cukup besar. Bentar, aku panggil taksi dulu." Setelah memanggil taksi itu, Della bergegas membantu lelaki itu untuk naik ke taksi dan pergi ke rumah sakit. Hati Della berdegup sangat kencang.
merasa ketakutan sekali karena kecelakaan itu. Pikirannya kacau memikirkan kejadian itu, sekaligus memikirkan luka lelaki itu. Aduh, gimana kalau laki itu harus dioperasi? Tapi untung aja dia menyelamatkan aku. Kalau aku tadi benar-benar ditabrak sama mobil, itu gimana mama? Mama pasti akan sangat sedih. Aku benar-benar berhutang nyawa dengan lelaki itu. Pikirannya melayang, bertanya sendiri. Mereka tiba di rumah sakit. Dalam membopong lelaki itu untuk menemui dokter. Lelaki itu diperiksa. Della pun menunggunya di luar sambil mengkhawatirkan kondisi lelaki itu. Della berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan, tolong, semoga kaki dan tangan lelaki itu tidak kenapa-napa. Semoga tidak ada yang patah atau lainnya. Amin. Lelaki itu keluar dari ruang dokter dengan perban yang menyelimuti kaki dan tangan yang terluka. Ternyata luka lelaki itu tidak terlalu parah, meskipun memang lukanya cukup dalam karena terkena batu-batu tanah jalanan. Sudah? Gimana lukanya? Gak ada yang patah kan? Udah, gak ada kok. Memang lukanya cukup dalam, tapi gak parah. Makasih ya udah bawain aku ke rumah sakit. Lah, gimana sih kamu? Aku yang seharusnya bilang makasih sama kamu. Makasih banget kamu udah nyelamatin aku. Aku gak tahu misalnya tadi emang ditabrak mobil itu. Haha, iya, sama-sama. Udah, kamu gak usah cemas lagi. Semuanya udah selesai, beres semua. Iya, aku bersyukur banget Tuhan masih tolong aku lewat kamu. Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku Kelvin. Kamu? Kenalin, aku Della. Salam kenal, Del. Nice to meet you. Nice to meet you too, Kel. Oh iya, kamu mau aku antar pulang gak? Gak usah kali. Ini kaki aku aja udah bisa lompat. Kamu bisa aja deh. Orang kakinya pasti masih sakit. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya di jalan. Aku mau berangkat kerja. Ini udah telat banget. Iya, kamu juga hati-hati. Jangan melamun kayak tadi. Iya. Setelah percakapan itu, mereka berpisah di rumah sakit. Della naik taksi ke kantor biar lebih cepat sampai karena dia sudah telat 2 jam. Teman kantornya, Lisa, sudah menghubungi berkali-kali lewat chatting, tapi Della belum punya waktu untuk membalasnya. Sampai di kantor, dia langsung menemui Lisa untuk menceritakan kepadanya. Lisa adalah teman dekatnya. Della sering bercerita tentang hidup kepada Lisa, begitupun sebaliknya. Halo Lis, aku minta maaf gak jawab chat kamu. Aku tadi hampir kecelakaan pas mau berangkat kerja. Hah? Serius? Gimana bisa? Tumben banget sih kamu gak hati-hati. Iya, tadi aku hampir aja ditabrak mobil. Gila banget sih kejadian tadi. Aku masih sedikit gemetar membayangkan kejadiannya. Aduh, kenapa bisa? Kamu melamun emangnya? Iya bener banget. Aku tadi melamun pas mau nyebrang jalan. Aku kepikiran sama permintaan mama aku untuk cepet-cepet punya pacar. Ya ampun Della, untung aja ada yang nolongin kamu. Sekarang kamu gak apa-apa kan? Iya, malahan orang yang nyelamatin aku bawa ke rumah sakit karena kaki sama tangannya adalah luka cukup besar. Kami kan jatuh ke tanah jalanan, jadi aku nimpa dia, makanya tangan sama kakinya luka. Oh, terus dia baik-baik aja kan? Iya, tadi udah diperban sama dokter lukanya. Ya udah deh, aku mau lapor keterlambatan aku dulu ya, Lis. Iya sana, nanti kamu dikira nggak masuk lagi. Setelah Della menceritakan semuanya kepada Lisa tentang kejadian yang menimpa dirinya pagi itu, Della melanjutkan tugas-tugas kerjanya di hari itu. Hari sudah sore, waktunya mereka selesai bekerja dan pulang ke rumah. Della pulang ke rumah dan menceritakan lagi kejadian itu kepada mamanya karena dia tahu mamanya akan bertanya tentang luka-luka kecil di siku-siku tangannya. Selamat sore mama, aku pulang. Oh iya ma, aku ada cerita hari ini. Lihat deh siku tangan aku. Tadi pagi aku hampir kecelakaan. Apa? Mamanya tentu berteriak kaget. Iya, tapi aku nggak apa-apa kok. Aku diselamatin sama lelaki. Jadi aku selamat dan nggak jadi tabrak pas mau nyebrang. Kamu ya, udah besar kok bisa nyebrang nggak lihat baik-baik. Kamu harus hati-hati dong. Kalau kamu ditabrak gimana? Mama bisa cepet matinya kalau begitu. Ih mama, bicaranya gitu deh.
Aku kan tadi nggak fokus. Udah ngomongin kecelakaannya, udah selamat kok. Udah, enak aja. Jadi lelaki yang nyelamatin kamu itu gimana? Dia juga udah baik-baik kok mah. Aku tadi bawa dia ke rumah sakit karena kaki sama tangannya ada luka. Cuma udah nggak apa-apa. Untung aja dia nggak apa-apa. Kalau lukanya serius, kamu bakal repot juga. Ya udah, kamu mandi terus makan ya. Iya mah. Mama kalau udah mau istirahat duluan, istirahat aja. Iya, Mama mau istirahat dulu ya. Kamu makan sendirian aja ya, Del. Oke, Ma. Kelvin tiba di rumahnya, lalu bergegas menuju kamarnya untuk beristirahat. Namun, Kelvin tiba-tiba tersenyum memikirkan kejadian saat dia menyelamatkan Della. Kelvin senang memutuskan untuk menyelamatkan Della karena dia merasa sudah merubah nasib seseorang yang harusnya ditabrak menjadi terselamatkan. Kelvin seorang pengusaha muda yang sukses, tetapi sudah lama menjadi yatim piatu karena kecelakaan mobil yang mereka alami. Orang tua Kelvin tidak selamat dan hanya Kelvin yang selamat. Sejak waktu itu, Kelvin sering mendapatkan mimpi buruk yang berhubungan dengan kecelakaan dan mimpi itu benar-benar terjadi. Tadi malam, aku mimpi seorang cewek ditabrak oleh mobil di jalan itu. Ternyata mimpi itu lagi-lagi benar. Ada cewek yang hampir ditabrak mobil dan kejadiannya benar-benar sama dalam mimpiku. Ternyata Kelvin bisa membaca kejadian buruk yang akan menimpa orang melalui mimpinya. Mimpi itu akan mendatangi malam Kelvin, apabila itu memang tugas Kelvin untuk menolong orang itu. Semalam, Kelvin mendapatkan mimpi untuk menyelamatkan seorang wanita dari tabrakan mobil, dan ternyata orang itu Della. Hati Kelvin tergerak untuk menyelamatkan Della, dan ternyata Kelvin jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Della. Kelvin terus memikirkan Della. Kelvin memiliki dua orang teman dekat, Jamie dan Nico. Jamie dan Nico tidak begitu dekat karena mereka bertemu melalui Kelvin. Jamie teman dekatnya saat Kelvin masih kecil hingga sekarang. Sedangkan Nico teman dekatnya yang bernasib sama dengannya. Mereka bisa mendapatkan mimpi buruk yang akan menimpa orang lain. Kelvin dan Nico bertemu saat Kelvin mau memastikan arti mimpinya, dan kebetulan Nico sedang menyelamatkan orang. Nico datang menghampiri Kelvin karena Nico sudah mendapatkan mimpi akan bertemu seseorang yang bernasib sama dengannya. Nico sudah lama menyadari tentang mimpinya itu, berbeda dengan Kelvin yang baru menyadari arti dari mimpinya, sehingga dia sering mengabaikan mimpinya itu. Kelvin sering bertanya kepada Nico tentang arti mimpinya karena Nico lebih mengetahuinya. Meskipun begitu, Kelvin juga menceritakan tentang mimpinya kepada Jamie. Kemudian tiba-tiba bel rumah Kelvin berbunyi dan ternyata Jamie datang ke rumahnya. "Hai bro, kenapa kaki sama tangan kamu? Hah? Gak apa-apa kok. Tadi pagi aku nyelamatin cewek dari kecelakaan yang aku dapat dari mimpi kayak biasa. Lah, tapi kok yang malah diperbanyak kamu sih?" "Iya, tadi sempet jatuh di tanah jalanan yang banyak batu-batunya. Cuman ini gak parah kok. Terus udah gak sakit lagi, tinggal tunggu kering aja." Baru aku mau ajak kamu keluar cari cewek. Gak jadi deh kalau gitu. Ya sudah deh, kita nonton aja yuk. Nanti aku gojekin makanan ke rumah kamu. Nice. Pilih sendiri aja kamu mau nonton apa ya. Aku aja yang gojekin makanan. Oke bro. Jamie sering menghabiskan waktu di rumah Kelvin karena mereka memang sangat dekat. Jamie bahkan sering menginap di rumah Kelvin. Jamie juga bekerja di perusahaan Kelvin, jadi mereka berdua bisa berangkat kerja bersama-sama. Malam itu, Jamie menginap di rumah Kelvin karena sudah terlalu malam untuk pulang. Selain itu, Jamie ingin menginap untuk membantu Kelvin jika ingin membutuhkan sesuatu. Sebelum mereka berpisah kamar, Kelvin ingin menceritakan sesuatu yang sedang dia pikirkan. "Jam, aku mau cerita sesuatu sama kamu." "Iya, ada apa?" "Langsung cerita aja kali." "Aku sudah beberapa kali menyelamatkan orang, termasuk cewek dari kecelakaan. Tapi, kenapa ya aku bisa langsung suka sama cewek tadi?" "Yang bener bro, akhirnya kamu normal ya bisa suka sama cewek. Aku kira selama ini kamu gak bakal nikah." "Dasar kamu, aku serius nih, kayaknya aku suka sama dia deh. Aku mau cari tempat kerjanya deh nanti." Wow, aku gak nyangka sama sekali kalau seorang Kelvin sudah suka sama cewek bakal begini. Mantap bro. Udah tidur sana.
Iye, bawel amat sih kamu. Bilang ya kalau kamu butuh sesuatu atau nanti ada yang sakit. Kelvin dan Jamie akhirnya pergi ke kamar mereka masing-masing. Sebelum tidur, Kelvin berpikir untuk menceritakan hal yang sama kepada Nico. Dia membuat janji dengan Nico untuk bertemu besok dengannya melalui chat. Nick, besok kita ketemuan ya. Ada yang mau aku omongin? Iya, bisa. Besok sore aja ya di tempat biasa. Oke. Suara berisik dari dapur terdengar dari dalam kamar. Ternyata Bibi sedang membuat sarapan untuk Kelvin. Kelvin terbangun dan bersiap-siap ke kantor bersama Jamie. Kelvin keluar dari kamarnya untuk sarapan dan membangunkan Jamie karena Jamie masih di dalam kamar. Jam, gila kamu masih tidur jam segini. Bangun woi, udah siang mau ke kantor. Bentar lagi, emang udah jam berapa sih? Sekarang udah jam 6.30. Kalau kamu telat, aku tinggal ya. Jangan dong. Iya deh, aku bangun. Cepet. Belum kamu mau sarapannya. Aku tunggu. Iya, bawel. Kelvin keluar dari kamar Jamie, lalu menuju ke dapur untuk menyapa Bibi yang sedang menyiapkan sarapannya. Kelvin sangat baik kepada bibinya. Dia tinggal berdua bersama bibinya sejak rumahnya dibangun. Kelvin sudah menganggap Bibi sebagai mamanya sendiri, sampai Kelvin minta bibinya untuk memanggilnya Kelvin. Selamat pagi, Bi. Masak apa hari ini? Pagi, Kelvin. Bibi lagi masak nasi goreng. Nanti siang baru masak yang lain. Kalau udah selesai masaknya, nanti Bibi gojekin ke kantor kamu ya. Wah, aku tunggu lunchnya, Bi. Pagi, Bi. Wangi banget nasi gorengnya. Jamie menyapa Bibi. Pagi juga, Jamie. Ini nasi gorengnya sudah siap, silakan dimakan. Makasih, Bi. Kelvin dan Jamie menjawab. Selesai makan, mereka langsung berangkat ke kantor bersama-sama. Setiba di kantor, mereka masuk ke ruangan masing-masing untuk bekerja. Di sela-sela pekerjaannya, Kelvin masih memikirkan Della dan kepikiran untuk mencari tempat kerjanya nanti. Aku tertarik banget sama Della. Besok aku cari tempat kerjanya deh. Sore mau ketemu Nico soalnya. Di sisi lain, Della juga sedang memikirkan keadaan Kelvin. Della menyesal karena lupa meminta nomor handphone Kelvin agar dapat memastikan kondisinya. Della berharap dia bisa bertemu kembali dengan Kelvin, supaya dia bisa yakin kalau Kelvin baik-baik saja. Kelvin apa kabar ya? Aku harap bisa ketemu lagi dengannya. Tapi caranya gimana ya? Waktunya lunch. Della pergi bersama Lisa untuk mencari makan siang. Mereka memutuskan untuk makan di tempat biasanya saja karena lokasinya tidak jauh dari kantor. Liz, menurut kamu Kelvin yang nyelamatin aku kemarin itu baik-baik aja gak ya? Udah, tenang aja Del. Dia pasti baik-baik aja kok. Kemarin aja bisa pulang sendiri. Artinya udah gak sakit lagi. Iya sih. Tapi aku nyesel deh gak minta nomor HP-nya. Kalau minta kan aku bisa nanya biar gak kepikiran. Kamu kenapa sih? Suka ya? Ya kali baru ketemu langsung suka. Kamu mah. Habisnya kamu ngomongin dia mulu. Udah makan. Waktu lunch, Kelvin makan di kantor karena mendapatkan kiriman makanan dari bibinya. Kelvin sangat bahagia bisa bertemu dengan bibi yang baik dan setia. Bibi itu sudah hampir 15 tahun bekerja dengan dirinya. Kelvin sangat nyaman dengan kehadiran bibi di hidupnya karena Kelvin bisa merasakan kehadiran seorang mama di rumahnya setelah sekian lama. Hari sudah sore, akhirnya waktu pulang kerja. Kelvin langsung pergi untuk menemui Nico di tempat janjian mereka biasanya. Apa kabar, Nick? Kemana aja kamu kemarin? Baik, biasalah. Kerjaan aku dari kemarin nyelesain misi. Oh iya, aku dapat mimpi kalau kamu bakal nyelamatin cewek. Bener nggak? Lah, kok bisa sih kamu mimpi itu? Aku datang mau ngomongin kecelakaan itu juga. Wah, gara-gara itu kaki sama tangan kamu diperban. Iya, tapi nggak apa-apa. Aku kayaknya suka deh sama cewek itu. Dari mimpi itu, aku udah tertarik sama dia. Makanya aku datang pas kecelakaan dia. Wow, aku dukung sih. Kamu nggak minta nomor handphonenya? Itu, Nek. Aku lupa kemarin. Ya, nanti usahalah. Oh iya, aku mau bilang, akhir-akhir ini mimpi aku selalu ada kamu. Tapi masih buram, jadi aku belum tahu deh apa. Nanti kalau ada apa-apa aku bilangin ya sama kamu. Kok aneh ya? Aku belum pernah mimpi kamu. Semoga nggak ada yang aneh-aneh deh. Amin. Ya udah, aku cabut dulu ya.
Oke Nick, makasih udah datang. Iya, santai. Oke, bye. Mereka berpisah, lalu pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, Kelvin memikirkan tentang mimpi Nico karena ada dirinya. Dia takut akan terjadi sesuatu hal buruk yang akan menimpa dirinya. Di sisi lain, dia memutuskan untuk menemui Della di tempat kejadian kecelakaan kemarin. Dia berharap bisa bertemu Della di jalan itu lagi karena pastinya Della akan lewat jalan itu untuk pergi ke kantornya. Matahari sudah terbit. Waktunya Kelvin bersiap-siap untuk mencari Della di tempat kecelakaan kemarin. Kelvin sudah menunggu Della kira-kira 20 menit karena dia tidak mau melewatkan Della nantinya. Penantian Kelvin tidak sia-sia. Akhirnya dia bertemu dengan Della di tempat kejadian kemarin. Hai Della, aku Kelvin. Kamu masih ingat kan? Ya, ingat dong. Pas banget kita ketemu. Aku penasaran banget sama kondisi kamu. Gimana? Udah gak sakit kan? Udah aku bilang gak sakit. Masih aja dipikirin. Emang tukang pikir deh kayaknya. Haha. Ya iyalah, nanti kalau kamu kenapa-napa aku yang kena. Terus kamu ngapain kesini? Aku nyariin kamu. Mereka terdiam seperti patung yang bertatap-tatapan. Nyariin aku? Iya, aku kemarin lupa minta nomor telepon kamu. Boleh nggak aku mintanya sekarang? Oh, boleh, boleh. 0812 14 55 990. Aku coba call ya. Nah, itu masuk. Save ya nomor handphone aku. Nanti malam kamu ada janji nggak? Nggak ada. Kenapa? Mau dinner bareng aku nggak? Nanti aku jemput kamu di rumah. Iya, bisa. Nanti aku share location ya. Ya udah, aku mau ke kantor dulu ya. Bye. Aku antar kamu aja. Kebetulan aku bawa mobil, terus aku mau ke kantor juga. Ya udah, yuk. Kamu kerja di mana, Kel? Aku punya bisnis sendiri, bisnis furniture gitu. Kapan-kapan kamu datang ke kantor aku ya. Oh iya, ini kamu kerja di mana? Aku kerja di Unicom. Mereka akhirnya bertemu kembali dan berbicara panjang lebar untuk saling mengenal satu sama lainnya. Beberapa bulan kemudian, Kelvin dan Della mengenal dan melakukan pendekatan. Mereka menjadi teman dekat dan mereka sering keluar berdua, seperti orang pacaran. Sampai pada akhirnya, Kelvin mengajak Della dinner di suatu restoran ternama di kota mereka. Kelvin diam-diam mengajak Mama Della, Lisa, bibinya, Jamie, dan Nico untuk memberi kejutan kepada Della. Malam itu, Kelvin ingin langsung melamar Della tanpa hubungan pacaran karena Kelvin merasa sudah yakin untuk menikahi Della. Kelvin menjemput Della seperti biasanya, sedangkan anggota lainnya sudah berada di restoran tersebut. Ketika tiba di restoran, Kelvin membawa Della menuju ruangan yang sudah disewa untuk makan malam itu. Kelvin merasa sedikit grogi untuk melamar Della. Mereka masuk ke ruangan tersebut dalam keadaan gelap. Hanya ada sinar dari lilin-lilin yang dibawa oleh Mama Della, Lisa, bibinya, Jamie, dan Nico. Lampu tiba-tiba menyala. Ruangan itu sudah dihiasi dengan sangat indah dan disertai dengan keluarga dan teman-teman mereka berdua. Della menangis terharu dan Kelvin berlutut di hadapan Della. Del, will you marry me? Sambil membuka kotak cincin. Dengan wajah bahagia sekaligus air mata bahagianya. Of course I will. Kelvin berdiri memeluk erat Della. Dia sangat bahagia dalam menerima lamarannya. Semua keluarga dan teman-teman mereka bertepuk tangan bahagia, terutama Mama Della. Mamanya sangat bahagia. Akhirnya anaknya bisa mendapatkan pasangan yang selama ini dia impikan. Hari berganti hari berlalu. Kelvin dan Della sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Mereka juga sudah memutuskan tanggal pernikahan mereka yang sudah tidak lama lagi akan digelar. Mereka berdua tentu sangat menanti hari itu, sekaligus sangat grogi. Sehari sebelum hari pernikahan, Nico tiba-tiba mengajak Kelvin untuk bertemu karena dia ingin menceritakan suatu hal yang penting. Kelvin menerima chat dari Nico. Kel, besok kita ketemu ya. Ada yang harus aku bicarakan sama kamu. Ada apa nih? Penting banget kayaknya. Iya, ini sangat penting. Besok aku bilang sama kamu. Kita ketemu sore di tempat biasanya ya. Ya udah. Lagi-lagi Kelvin memikirkan tentang Nico yang ingin bertemu. Seakan ada hal buruk yang akan terjadi. Untuk menghilangkan pikiran yang tidak jelas itu, Kelvin menelpon Della. Mereka bercerita panjang tentang persiapan pernikahan mereka.
Setelah memikirkan cara pertemuan mereka yang lumayan aneh itu, mereka juga saling tidak menyangka hubungan mereka akan sampai ke pernikahan. Terutama Kelvin. Dia diberikan mimpi untuk menyelamatkan Della dan ternyata dia menemukan pasangan hidupnya. 2 hari lagi mereka akan menikah dan akan selalu bersama setiap hari. Akhirnya mereka selesai berbincang dan sudah waktunya untuk beristirahat. Alarm pagi itu membangunkan tidur Kelvin. Lalu dia bersiap-siap untuk sarapan dan berangkat ke kantor. Seperti biasanya, Kelvin mengerjakan tugas-tugas di kantor. Berbeda dengan Della yang sudah mengambil libur untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Kelvin. Hari sudah sore, waktunya Kelvin pulang kerja. Della pun menghubungi Kelvin. Halo sayang, udah pulang? Iya, ini udah mau pulang. Cuma aku mau ketemu sama Niko dulu sebelum balik ke rumah. Oh gitu, ya udah kamu hati-hati ya. Iya, bye sayang. Bye. Kelvin menghampiri Nico secepatnya karena dia sangat penasaran dengan hal yang ingin dia katakan. Hingga Kelvin tidak bisa tidur dengan nyenyak memikirkannya. Hai bro, sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Sebenarnya aku mau ceritain mimpi aku tentang kamu. Yang beberapa bulan sempat aku bilang kalau dalam mimpi aku sering ada kamu. Ingat gak? Oh itu, kamu masih mimpiin aku. Itu udah lama banget. Jadi aku kira kamu gak pernah mimpiin itu lagi. Emangnya kenapa sih? Sorry Kel, dalam mimpi aku, kamu sama Della meninggal karena mengalami kecelakaan setelah kalian menikah. Tapi aku belum tahu kapan waktunya karena belum ada petunjuk. Apa? Kamu serius? Kenapa kamu baru bilang sekarang nih? Hah? Kalau gini aku harus gimana coba? Aku bingung harus bilang apa ke kamu. Aku udah berapa kali mau bilang, tapi masih belum siap. Maaf, Kel. Besok, Nick. Besok aku harus nikah sama Della. Aku gak mungkin batalkan pernikahan kami. Gak mungkin. Aku tahu, Kel. Tapi satu-satunya jalan hanya itu. Kalau kalian menikah, kalian akan mengalami kecelakaan itu. Aku akan cari cara lain biar kami selamat dari kecelakaan itu. Pasti ada caranya. Tapi aku butuh waktu untuk itu. Aku akan dukung semua keputusan yang akan kamu ambil, Kel. Aku juga akan bantu kamu cari cara agar bebas dari kecelakaan itu. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terpaksa aku harus membatalkan pernikahan ini dulu. Tapi aku harus bilang apa sama Della? Apa aku harus lari? Menurut aku, kamu harus tetap bilang sama Della. Jangan sampai Della nungguin kamu besok. Iya, kamu benar. Aku pulang dulu ya, Nick. Aku mau istirahat. Makasih infonya. Kamu hati-hati di jalan, Kel. Kelvin sangat putus asa karena mimpi Nico itu. Mimpi itu sudah menghancurkan hidupnya yang berencana untuk menikah dengan Della. Kelvin menangis, merasa seakan dunia sangat tidak adil kepada dirinya. Kelvin bingung cara menceritakan semuanya kepada Della. Tapi mau tidak mau dia harus menceritakan semuanya kepada Della. Halo Del, aku mau ngomong sama kamu. Iya, kenapa sayang? Ada apa? Maaf Del, maaf. Besok kita nggak bisa nikah. Aku harus berangkat ke luar negeri. Dengan nada suara sedih. Hahaha, kamu kebiasaan banget bercandanya nggak seru. Kamu jangan nungguin aku, Del. Aku serius. Kelvin memutuskan telepon itu dan mematikan handphonenya agar Della tidak bisa menghubunginya. Kelvin terpaksa berbohong kepada Della karena sudah tidak tahu lagi harus menggunakan alasan apa lagi. Tetapi memang benar kalau Kelvin ingin berangkat ke luar negeri untuk menenangkan dirinya. Dia membeli tiket dan berkemas-kemas karena keberangkatannya subuh. Della yang tidak terima dengan hal yang dikatakan oleh Kelvin menelponnya kembali, tetapi sudah tidak aktif lagi. Della sangat khawatir dan bergegas untuk datang ke rumah Kelvin. Della tiba di rumah Kelvin dan membunyikan bel rumah. Tetapi Kelvin tidak membukakan pintu rumahnya kepada Della. Della menangis dan kecewa kepada tindakan Kelvin. Della pulang dengan air mata berlinang. Mama Della pun kaget melihat Della menangis saat tiba di rumah. Dia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya agar mamanya tidak masuk dan bertanya-tanya. Mama Della sangat khawatir dan bingung harus melakukan apa kepada Della. Del,
Kamu kenapa sih? Kok pulang-pulang nangis? Udah mah, aku nggak apa-apa. Mama jangan ganggu aku. Aku mau sendiri dulu. Besok itu hari bahagia kamu sama Kelvin. Tapi kok kamu nangis? Nanti mata kamu lebam. Jelek loh makeup kamu. Aku nggak jadi nikah sama Kelvin, mah. Apa? Ini kalian kenapa sih? Bisa-bisanya kejadian seperti ini terjadi. Aku sendiri nggak tahu, mah. Besok kita omong lanjutannya. Sekarang aku mau sendiri. Mama Della juga ikut menangis mendengar berita buruk itu. Mama Della meminta bantuan Lisa dan Jamie untuk menghubungi semua tamu-tamu untuk tidak datang ke gedung pernikahan. Lisa dan Jamie juga kaget mendengar pembatalan pernikahan sahabat mereka karena tak ada masalah di antara mereka sebelumnya. Della tidak tidur semalaman dan masih sangat sedih memikirkan pernikahannya yang batal. Dia benar-benar kecewa dengan tindakan Kelvin. Ditambah Kelvin tidak memberitahunya alasan yang jelas kepadanya. Della sudah 2 hari mengurungkan diri di kamarnya dan hanya makan 1 kali saja. Mamanya sangat khawatir dengan keadaannya. Setelah 2 hari di kamar, akhirnya Della keluar dari kamarnya. Della memutuskan untuk mencari alasan yang sebenarnya dari Kelvin mengenai pembatalan pernikahan mereka secara mendadak itu. Della datang ke rumah Kelvin untuk menemuinya karena Della mengira Kelvin berbohong akan pergi ke luar negeri. Della terus menghubungi Kelvin, tetapi nomor handphone Kelvin tidak aktif lagi. Kemudian Della menghubungi Jamie dan Nico untuk mencari tahu keberadaan Kelvin. Namun ternyata Jamie dan Nico tidak membantu Della sama sekali. Della tidak mendapatkan informasi tentang Kelvin dari mereka karena mereka hanya menjawab bahwa Kelvin memang berangkat ke luar negeri, tetapi mereka bilang kalau tidak mengetahui keberadaan pastinya di mana. Sebenarnya Jamie dan Nico tahu bahwa Kelvin berangkat ke Tokyo karena Kelvin punya usaha juga di sana. Namun Kelvin sudah memperingatkan kepada mereka untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada Della. Tidak terasa, sudah tahun sejak kejadian menyedihkan itu menimpa Kelvin dan Della. Mereka sudah terbiasa menjalani aktivitas mereka seperti dulu. Tapi tentu setiap malam mereka masih sering memikirkan satu sama lainnya. Jauh dari lubuk hati, mereka masih saling mencintai. Meskipun alasan yang diberikan Kelvin sangat tidak jelas, tetapi Della percaya sebenarnya ada alasan yang tidak bisa Kelvin ungkapkan kepadanya. Della masih menunggu Kelvin. Dia masih berharap mereka bisa kembali bersama. Kelvin juga menjalani kehidupannya seperti biasa. Bedanya, Kelvin sudah berhenti memimpikan kecelakaan yang dialami oleh orang lain. Hidup Kelvin kembali normal. Sepertinya mimpi terakhir Kelvin adalah Della. Berbeda dengan Nico, dia masih sering menceritakan mimpinya kepada Kelvin. Nico juga menceritakan kepada Kelvin bahwa dia tidak lagi memimpikan dirinya. Lagi-lagi Kelvin mengubah nasib dunia meski harus berpisah dengan Della. Kelvin memiliki harapan yang sama seperti Della. Dia ingin bisa kembali bersama-sama. Namun, Kelvin takut kalau nasib mereka kembali seperti yang dimimpikan oleh Nico. Selama ini, Kelvin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa memisahkan diri dari Della agar tidak saling tersakiti. Kelvin sudah bosan hidup di luar negeri. Dia sangat merindukan Bibi, Jamie, dan Nico. Dia memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia secara diam-diam. Dia minta kepada Jamie dan Nico agar tidak memberitahu kepada Della tentang kepulangannya. Setelah 2 tahun, akhirnya Kelvin pulang ke Indonesia. Jamie menjemput Kelvin di bandara. Mereka pulang menuju rumah Kelvin. Hai Kel, gila udah lama banget gak ketemu. Berubah banget kamu, makin ganteng aja. Gila, aku kangen banget sama kamu. Gimana, apa kabar kamu? Sama, aku juga kangen. Aku di sini baik-baik aja. Kamu di Tokyo gimana? Baik, aku cukup betah di Tokyo. Ini aku pulang karena kangen banget sama kalian. Nanti aku bakal balik lagi. Oh, aku kira kamu bakal di sini terus. Ya udah, balik yuk. Jamie dan Kelvin melanjutkan pembicaraan mereka di mobil. Mereka bercerita tentang kehidupan dan pekerjaan mereka. Kelvin juga sudah meminta Nico untuk datang ke rumahnya karena dia ingin berkumpul bersama dengan teman-temannya. Bibi juga sudah menyiapkan makanan kesukaan Kelvin untuk menyambut kedatangannya. Setiba mereka di rumah, Kelvin memeluk Bibi karena sudah lama tidak menemuinya. Bibi, aku pulang. Kelvin memeluk Bibi. Kelvin, Bibi kangen banget sama kamu. Kamu ya,
pergi nggak bilang-bilang Bibi cariin udah nggak ada di kamar. Iya Bi, waktu itu aku berangkat subuh, jadi aku nggak bangun Bibi. Tapi kan kita sering video call. Tetap aja, awas ya kalau gitu lagi. Haha, iya. Wah, Bibi udah masak makanan kesukaan aku ya. Bibi emang paling best deh. Iya, silakan kalian makan. Tunggu Niko datang aja, bentar lagi dia nyampe kok. Jamie menyalakan televisi untuk menonton terlebih dahulu. Sambil menunggu Niko tiba di rumahnya, Kevin masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya, sedangkan Jamie menyalakan televisi untuk menonton terlebih dahulu. Kevin sangat senang bisa kembali ke rumahnya. Dia benar-benar kangen sekali dengan suasana tersebut. Akhirnya, Niko tiba di rumah Kevin. Niko datang dengan wajah bahagianya karena bisa bertemu dengan Kevin. Kel, akhirnya kamu pulang. Aku senang banget. Berlari ke arah Kelvin memeluknya. Hai Nick, aku juga senang bisa ketemu kamu lagi. Kamu baik-baik aja kan di Tokyo? As you can see, I'm okay. Oh iya, abis kita makan, kita ngobrol ya di teras depan. Oke. Yuk Jam, kita makan sama-sama. Iya. Hai Nick. Hai Jamie. Kita juga udah jarang ketemuan ya. Dulu kita sering ketemu karena Kelvin. Tapi habis dia pergi kita cuma ketemu pas kita urusin urusan Kelvin. Haha, iya nih. Sekarang kita ketemu karena Kelvin juga. Nanti kapan-kapan kita ketemuan lah ya. Iya bener banget. Kamu Iya bener banget kamu. Nanti kita buat janji deh. Udah, ayo makan. Aku udah lapar banget nih. Kelvin merangkul mereka. Jamie dan Nico memang berteman karena Kelvin, maka dari itu mereka tidak terlalu dekat. Meskipun begitu, Jamie mengetahui semua kalau Kelvin dan Nico bisa membaca masa depan orang melalui mimpi mereka. Setelah mereka selesai makan, Kelvin mengajak mereka berdua di teras depan untuk membicarakan tentang keadaannya. Nico yang penasaran bertanya kepada Kelvin, "Ada apa, Kel? Kayaknya cukup serius." "Iya, aku cuma bingung. Sejak aku mimpi Della kecelakaan, aku udah gak pernah mimpi lagi. Sekarang aku hidup normal. Jujur, aku seneng kalau aku gak perlu lagi mengetahui hal yang seharusnya itu memang rahasia Tuhan. Jadi, selama ini kamu udah gak pernah mimpi lagi. Pantas aja kamu udah gak pernah menceritakan mimpi kamu sama aku." "Bagus deh kalau gitu, Kel. Kamu pernah bilang sama aku kalau kamu lebih nyaman hidup tidak mengetahui apapun itu, terutama kecelakaan orang lain." Jamie menyambung percakapan. "Iya, sebenarnya aku juga capek hidup yang dihantui oleh mimpi buruk terus. Tapi aku masih bermimpi dan aku harus menolong orang selama aku mampu." Nico menjawab. "Aku ngerti banget, Nick. Aku juga tentu akan bantu kamu." Kelvin merangkul Nico. Udah, kita bicara hal lain aja." Jamie merelaikan pembicaraan itu. "Ngomong-ngomong, Kel, kamu gak kepikiran untuk balikan sama Della? Kan aku udah gak mimpiin kecelakaan kalian lagi." "Sebenarnya aku mau, tapi aku takut mimpi kamu balik lagi, Nick. Jadi aku putuskan untuk tetap bertahan." Ya udah kalau itu keputusan kamu." Setelah berbicara panjang lebar, mereka menghabiskan waktu untuk menonton film. Mereka bertiga memang sering menghabiskan waktu untuk menonton. Akhirnya, mereka sudah menyelesaikan film itu. Waktunya untuk Jamie dan Nico pulang. Mereka pun berpisah. Kelvin menggunakan sisa waktu itu untuk beristirahat sambil memikirkan tentang percakapan Nico untuk balikan sama Della, hingga tertidur. Matahari menyambut Kelvin, menyinari wajahnya yang tampan itu. Bibi sudah membuka tirai kamarnya dari tadi. Kelvin bangun dan bersiap-siap untuk sarapan. Kelvin tidak berangkat ke kantor karena Kelvin tidak lagi mengurus kantornya yang di Indonesia, karena Kelvin hanya pulang liburan saja dan akan tetap mengurus kantornya di Tokyo. Kelvin bosan di rumah. Tiba-tiba dia ingin sekali melihat Della dari kejauhan. Kelvin datang ke kantor Della, tapi hanya berdiri di depan kantor agar Della tidak melihatnya. Kelvin sengaja datang waktu lunch kantor agar bisa melihat Della keluar dari kantor untuk mencari makan. Ternyata benar, Kelvin melihat Della keluar dari kantornya bersama Lisa. Kelvin mengikuti Della dan Lisa diam-diam. Rasanya Kelvin ingin sekali memeluk Della.
Kelvin menyadari bahwa tindakannya itu akan semakin membuatnya sedih karena semakin sulit untuk dia melupakan Della. Kelvin pun memutuskan untuk kembali. Tapi tangannya dipegang seseorang. Kelvin kaget saat membalikan badannya. Ternyata Della yang memegang tangannya. Della, kok kamu bisa di sini? Aku yang harusnya nanya sama kamu, kenapa ngikutin aku kayak tukang copet aja? Hah? Aku ngikutin kamu? Buat apa? Gak penting banget. Udah ya, aku tahu dari depan kantor kamu udah ngikutin aku. Aku lihat kamu berdiri di samping kantor satpam, tempat kesukaan kamu kalau nungguin aku pulang kerja. Kamu masih ingat? Banget. Asal kamu tahu ya, setiap aku keluar kantor, mata aku akan selalu melihat tempat itu. Aku selalu berharap kamu akan datang menjemput aku, seperti dulu. Aku kan udah bilang sama kamu gak usah nungguin aku. Udah, aku sekarang mau pulang. Gak bisa, aku udah lama nungguin kamu. Aku mau tahu alasan 2 tahun lalu. Pokoknya kamu harus cerita. Belum jelas kalau aku bilang, aku harus berangkat ke luar negeri. Buktinya aku baru pulang kemarin. Aku tahu sifat kamu ya, Kel. Meskipun kita baru saling mengenal, kamu itu selalu ada alasan kalau melakukan apapun. Udah, kamu cerita ya sama aku. Kevin terdiam sambil memikirkan tindakan yang harus dilakukan. Ya sudah, kita ke rumah aku aja ya. Oke, aku bilang ke Lisa dulu. Kelvin memutuskan untuk jujur kepada Della. Dia ingin menceritakan semuanya kepada Della. Setelah bersembunyi dari Della, Kevin tidak mau lagi lari dan sembunyi dari Della. Sebenarnya, Kelvin sempat menyesal tidak jujur dari dulu kepada Della. Tapi waktu itu, Kevin tidak bisa berpikir dengan jelas dan memutuskan untuk keluar negeri. Kevin mengajak Della ke rumahnya untuk membicarakan semuanya. Masuk, Del. Iya, sekarang kamu ceritain. Aku bener-bener gak tahan lagi. Iya, kamu duduk dulu sini. Udah, cepetan. Jadi sebenarnya aku bisa melihat masa depan melalui mimpi. Kecelakaan yang hampir menimpa kamu 2 tahun lalu juga ada di mimpi aku. Setiap kali ada orang yang harus aku selamatkan dari kecelakaannya, aku akan dihampiri mimpi. Dari mimpi itu juga aku bisa tahu dan menyelamatkan kamu. Itu bukan suatu kebetulan sama sekali, Del. Tapi aku tulus mencintai kamu. Aku senang bisa mengenal kamu dari kejadian itu. Tapi satu hari sebelum kita menikah, Nico menceritakan mimpinya sama aku. Kalau setelah kita menikah, akan mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Mata Kelvin berkaca-kaca. Mendengar alasan Kelvin membuat Della menangis. Apa? Ini kamu gak lagi bohong kan, Kel? Jadi, Nico juga bisa mimpiin masa depan. Jamie? Iya, aku serius. Jamie gak bisa, dia normal, hanya aku sama Nico aja. Tapi kamu mimpi terakhir aku. Setelah mimpi kecelakaan kamu, aku tidak pernah mimpi lagi sampai sekarang. Sekarang aku ngerti semuanya. Kenapa kamu gak cerita dari dulu sih, Kel? Aku gak mungkin gak percaya sama kamu. Waktu itu aku masih belum siap, Del. Maafin aku ya, kamu udah nungguin aku lama. Aku memang selalu nungguin kamu karena aku yakin kamu punya alasan dan ternyata benar. Tapi kalau gini kita gak akan bisa bersama dong. Dunia memang gak adil. Karena itu aku gak mau kita meninggal setelah menikah. Terpaksa kita harus terus begini. Ya udah, aku juga gak tahu harus gimana. Aku balik ke kantor dulu ya. Aku antar kamu ya. Gak usah, aku sendiri aja. Della memang sudah menerima dan sangat mengerti alasan Kelvin. Tapi alasan itu membuat Della menangis sedih karena merasa dunia sangat tidak adil. Della juga merasa bersalah kepada Kelvin karena sempat berpikir negatif kepadanya. Della balik ke kantor dan menyelesaikan kembali tugasnya. Di sisi lain, Nico tiba-tiba mengajak Kelvin untuk bertemu. Nico punya mimpi lagi tentang Kelvin dan ingin menceritakannya. Halo Kel, aku jalan ke rumah kamu ya. Aku mimpi kamu lagi. Iya, aku ada di rumah kok, Nick. Ini mimpi buruk lagi ya. Udah, kamu tunggu aku sampai rumah kamu aja. Ya udah. Hati Kelvin berdegup tak karuan. Kelvin mengingat kembali mimpi yang diceritakan Nico 2 tahun yang lalu. Kelvin berpikir, apa ini ada hubungannya dengan pertemuan aku tadi dengan Della?
Bel rumah Kelvin berbunyi. Kel, ini aku. Iya, tunggu. Masuk, Nick. Kel, duduk cepet. Aku mau ceritain mimpi aku tentang kamu sama Della. Kalau ini mimpi buruk seperti biasanya, mending kamu gak usah ceritain deh, Nick. Aku capek harus ladem sembunyi terus. Baru tadi aku ketemuan sama Della. Masa sekarang aku harus dengerin mimpi buruk kamu lagi? Serius? Kamu udah ketemu sama Della? Ini memang pertanda, Kel. Pertanda baik buat hubungan kamu sama Della. Maksud kamu? Aku gak ngerti. Jadi tadi malam aku mimpi kamu sama Della punya anak dan hidup bahagia. Anehnya, ini mimpi pertama aku yang isinya bukan kecelakaan. Ini mimpi bahagia pertama aku, Kel. Dan itu kamu sama Della. Sekarang udah waktunya kamu perjuangkan Della lagi. Kelvin tersenyum lebar mendengar Nico. Ini berita luar biasa dalam hidup aku. Ternyata penantian aku selama ini akan tercapai. Selamat bro, aku ikut bahagia. Kamu semangat untuk mengejar Della lagi ya. Makasih banyak, Nick. Makasih. Sama-sama, Kel. Memeluk Kelvin. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi Kelvin untuk lari dan bersembunyi dari Della. Kelvin berencana datang ke rumah Della nanti malam. Kelvin melakukan hal yang sama seperti dulu. Dia ingin melamar Della lagi. Kelvin menemui Mama Della dan menceritakan semuanya, dan Mama Della sangat mengerti itu. Bahkan Mama Della berterima kasih kepada Kelvin. Kelvin juga sudah menghubungi Della, Jenny, dan Nico untuk datang ke rumahnya Della. Rumah Della sudah dihiasi dan Kelvin sudah mempersiapkan diri untuk melamar Della kembali. Waktu sudah sore, Della dan Lisa sudah pulang bekerja. Lisa sudah bekerja sama dengan Kelvin untuk mengulur waktu. Lisa beralasan dengan mengajak Della untuk pergi ke butik untuk mencari baju acara kantor. Della pun setuju karena memang mereka ada acara kantor yang harus dihadiri. Lisa memilih baju untuk Della. Del, baju ini bagus deh kalau kamu pakai. Coba deh. Masa sih? Ya udah, aku coba ya. Della mencoba baju itu, sedangkan Lisa mencari cara agar Della pulang menggunakan baju itu. Lisa langsung membayar baju itu ke kasir saat Della mencoba baju itu di fitting room. Lisa kepikiran untuk membuat Della tetap menggunakan baju itu sampai pulang di rumah. Del, cepetan keluar. Mama kamu, Del. Mama kamu kayaknya jatuh deh. Hah? Kita harus pulang, Lis. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Kita nggak punya waktu lagi, Del. Aku udah bayar bajunya. Jadi kita langsung pulang aja ya. Oh, ya udah yuk. Akhirnya Lisa berhasil melakukan tugasnya. Mereka pulang menuju rumah Della. Sedangkan yang lain sudah siap di rumah Della. Della dan Lisa tiba di rumahnya. Surprise! Semuanya berteriak. Ini kenapa lagi? Della bingung. Tiba-tiba Kelvin keluar dan menyebut Della. Del, aku tahu semua ini mungkin gak jelas sama sekali buat kamu. Tadi siang kita ketemu dengan cerita yang berbeda. Tapi sekarang aku mau kita mulai dari awal lagi. So, will you marry me, Del? Sambil berlutut di hadapan Della. Della terdiam sejenak. Ya, aku mau. Mendengar jawaban Della, semua bertepuk tangan disertai dengan wajah yang sangat bahagia. Setelah menerima lamaran Kelvin, Della bertanya kepadanya tentang lamaran itu. Kel, gimana sama mimpi itu? Aku sudah mikir sih, kalau misalnya memang itu udah jalannya aku akan hadapi sama-sama. Udah, kita tenang aja. Nico tadi datang ke rumah aku gak lama setelah kamu pergi ke kantor. Dia bilang kalau dia dapat mimpi tentang kita. Isi mimpi itu kita punya anak dan hidup bahagia. Sekali mendengar mimpi itu dari Nico, aku langsung datang ke rumah kamu untuk minta izin dari mama kamu. Akhirnya sayang, kita bisa hidup bersama selama-lamanya. Aku bahagia banget, sangat bahagia. Tuhan memang luar biasa. Aku speechless sih. Makasih Tuhan. Aku juga bahagia sayang. Ya udah, yuk kita balik gabung sama mereka. Seisi rumah itu dipenuhi dengan senyuman bahagia. Kelvin dan Della mempersiapkan kembali pernikahan mereka dan sudah menentukan tanggal pernikahan mereka. Hari berjalan sangat cepat. Tiba saatnya hari pernikahan Kelvin dan Della. Pernikahan mereka dilakukan 2 kali. Pagi hari digelar di gereja dan sore hari di hotel. Mereka saling mengucapkan janji pernikahan. Mereka berjanji akan hidup bersama selamanya. Akhirnya
Mama Della bisa tenang karena anak satu-satunya sudah menikah dengan lelaki yang sangat baik. Kelvin dan Della pun hidup bahagia selama-lamanya. Happily ever after. The end.